الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
Sadaqallahul azim. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore semuanya Sobat Syiar dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa totalitas dan maksimal dalam menjalankan setiap ibadah kita di bulan puasa Ramadan tentunya. Benar sekali, akhirnya ya setelah liburan semester yang cukup panjang, kita kembali dipertemukan pada program ini yang akan menemani teman-teman selama bulan suci Ramadan. Nah, dan Nunu, hari ini sebenarnya saya sangat excited dan bahagia sekali. Karena kenapa? Hari ini merupakan launching perdana program Syiar Alauddin TV yang baru, yaitu program Ngobras spesial edisi Ramadan. Tagline-nya apa? Ngobras, obrolan berkualitas, Ramadan totalitas, semua tuntas.
Nah, tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Oh ya, saking excitednya kita sampai lupa nih untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Rizky dan saya Nono yang akan menemani sobat semua pada acara hari ini. Nah Rizky, hari ini kita ditemenin siapa aja sih yang dari tadi mengiringi program kita dalam lantunan lagu-lagu yang sangat indah? Iya, tadi kita sudah mendengarkan tilawah yaitu dari Saudari Raudatul Jannah. Kemudian tadi juga ada teman-teman dari UKM ESA, UKM Seni Budaya ESA, UIN Alauddin Makassar. Dan sedikit informasi juga buat teman-teman Sobat Syiar semuanya, bahwa UKM Seni Budaya ESA akan mengadakan event atau acara Eksibanat. Nah, Eksibanat ini sendiri merupakan program tahunan yang digelar oleh UKM ESA untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin mendaftar menjadi anggota baru UKM Seni Budaya ESA. Wah, luar biasa sekali ya acara dari teman-teman UKM ESA. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Ya, dan Nuno, ini sebentar lagi kita akan berbuka puasa ya. Oh iya? Dan kayaknya sore-sore begini menjelang berbuka puasa, enaknya kita mendengarkan ceramah dari ustadz kita yang tentunya tidak kalah luar biasa. Siapa tuh Rizky? Ya, langsung saja kita panggil mungkin ya. Iya. Ini dia Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Ustadz Firdaus Muhammad. Silakan duduk, Kak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Iya, puasanya lancar ya, insya Allah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ya Pak, puasanya lancar di tengah gempuran kegiatan yang sangat padat. Ya, apalagi kan kita tahu dekan itu sangat sibuk sekali ya, setiap harinya harus Ya, melakukan benar, tugas-tugasnya. Dan Bapak, kita mungkin bisa menyinggung sedikit terkait tema kita pada hari ini, yaitu meluaskan kebaikan dan menebarkan keberkahan dalam menyambut bulan Ramadan. Nah, mungkin saya ingin menanyakan pendapat Bapak sendiri nih. Kira-kira ibadah apa sih yang seringkali itu sebenarnya tidak terlalu berat untuk kita lakukan dan pahalanya juga begitu luar biasa, tapi kita sering lupa gitu, Pak Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. sudah diundang, dan ini saya mengapresiasi dari Syiar yang luar biasa, inovasi-inovasinya terutama di bulan Ramadan ini. Kalau soal kebaikan-kebaikan, keberkahan segala macam, kita itu harus mulai beranjak dari posisi kita sebagai manusia yang mana harus memberi kebaikan kepada orang lain. Iya. Gitu. Jadi saya harus berikan kebaikan kepada dia, kepada Anda. Gitu. Jadi kehadiran saya itu selalu harus memberi kebaikan. Nah, kalau ini sudah menjadi prinsip dari semua orang, bahwa saya harus memberikan kebaikan-kebaikan, ya, maka apa yang kita lakukan? Pertama kan kita tidak akan membicarakan aib kejelekan orang lain. Kalau saya bersama Anda, saya kemudian menceritakan dia, Ya. kita bergosip nih, Iya. sama laki-laki gosip. Jadi bergibah gitu ya, Pak? Nah, bergibah dia gitu. Nah, dia kita kan cerita. Iya. Nah, terus di mana kebaikan kita? Nah, terus kalau saya sama dia, gitu. Saya ceritakan Anda. Jadi istilahnya cherry bell gitu ya, Pak? Ya? Cherry Jadi bell, cerita kalau belakang. misalnya kita itu akan menebarkan kebaikan, keberkahan, ya diantaranya adalah kita harus memang punya karakteristik sebagai seorang muslimah, orang beriman, bahwa kita itu harus menjadi orang yang memberi manfaat, harus memberi manfaat. Nah, bagaimana kita bisa bermanfaat, memberi kebaikan kepada saudara kita? Itu adalah saya selalu harus berbaik sangka kepada Anda. Anda pernah berbuat salah kepada saya, oke. Tetapi bisa jadi saya harus mengkalkulasi bahwa Anda itu memiliki begitu banyak kebaikan, tapi kali ini Anda melakukan satu kesalahan ke saya. Saya tidak bisa langsung membenci Anda. Betul. Saya tetap harus melihat bahwa begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan, ya. Yang kemudian saya harus mengkalkulasi. Tidak boleh saya langsung tiba-tiba menganggap Anda itu sebagai musuh. Ya, betul sekali. Nah, disitulah kita mencoba memberi pemaafan kepada orang. Kita harus mengakui bahwa semua orang itu bisa salah gitu. Ini bisa salah, Anda bisa salah, saya juga begitu.
Tetapi ketika kita mendudukkan bahwa ketika saudara kita salah, kita ingatkan. Nah, begitu juga ketika saya salah, saya diingatkan oleh Anda. Nah, itulah kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling mengingatkan, saling menasihati dalam hal-hal kebaikan dan kesabaran. Ini, dan saya kira di bulan puasa ini salah satu ajarannya itu bahwa kita itu menahan lapar dan haus, dahaga itu adalah ketika kita merefleksikan bahwa saya harus peduli pada orang lain. Kalau kita hanya mencoba untuk berbuat sesuatu, ya, melakukan sesuatu yang kemudian di bulan Ramadan ini yang kita lakukan ini itu tidak memberi manfaat, keberkahan, kebaikan kepada orang lain. Lalu kemudian yang kita hanya kalkulasi, saya sahurnya apa, kemudian sudah menghitung daftar menu, sebentar maghrib tiba, saya makan apa, saya Buka apa? Berbuka dengan apa? Jadi justru tetap konsumtif pikirannya gitu. Nah, tapi kalau kita sudah merasakan lapar, kemudian kita membayangkan anak-anak yang di pinggir jalan itu, terlepas dia dimobilisasi utama ya, tetapi kita ada keterpanggilan anak yatim piatu gitu. Bagaimana dia ketika anak yatim ini kemudian dia tidak makan tanpa orang tua, sehingga ada keterpanggilan. Nah, dari situ terrefleksi kita memberi manfaat, menyebarkan kebaikan. Dari keberkahan bulan Ramadan ini tumbuh rasa pertama keimanan kita dengan membaca Al-Quran, kemudian berpuasa, itu ada refleksi secara personal kita menjadi orang baik, dan kebaikan-kebaikan yang kita miliki itu kemudian direfleksikan melalui perilaku sosial kita, memberi kebaikan, keberkahan pada orang lain. Ya gitu ya Ustadz. Jadi sebenarnya ibadah itu tidak menyusahkan, hanya diri kita saja yang merasa disulitkan oleh ibadah tersebut. Benar nggak Kak Rizky? Ya betul sekali Nunu. Jadi teman-teman semuanya, begitupun saya dan Nunu, harus tetap meningkatkan ibadah kita sepanjang bulan Ramadan. Tapi bukan hanya sepanjang bulan Ramadan ya, setiap hari pun selama kita hidup. Nah benar sekali. Nah kalau Ustadz sendiri nih, apa aja sih yang harus dipersiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan? Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi sobat di rumah. Jadi pertama, karena kita di bulan Ramadan ini itu kita sudah harus memplan ya, bahwa aktivitas yang berat ya. Jadi misalnya ada pekerjaan saya ini berat ini, kalau ini saya harus selesaikan sebelum Ramadan itu. Lalu kemudian setelah Ramadan, atau sekali saya pending setelah Ramadan. Jangan pas bulan puasa baru ada pekerjaan saya kesini, saya harus kesini lagi, saya kesana lagi. Akhirnya salatnya tidak berjamaah, kemudian ngajinya tidak tuntas, puasanya jadi makruh. Bisa jadi bahwa dalam perjalanan kita dibolehkan untuk mengganti puasa, boleh tidak berpuasa dan diganti di hari lain. Tapi kan beda kalau kita di bulan Ramadan itu berpuasa dengan bulan lain, meskipun mengganti puasa ya. Tetapi kalau bulan Ramadan memang kan ada situasinya gitu. Cobalah perempuan yang maaf ini, yang mendapatkan halangan di bulan Ramadan, lalu kemudian dia di luar Ramadan dia baru berpuasa, mengganti puasanya berat sekali gitu. Ya, jadi memang ada sesuatu yang beda ya di bulan Ramadan dengan yang lain. Karenanya di bulan Ramadan kita harus punya plan. Saya harus ngaji, itu. Saya prioritas untuk salat berjamaah. Kemudian saya punya keinginan untuk bersedekah. Jadi kalau misalnya ada uang sekarang, simpan dulu, nanti di bulan Ramadan baru kita sedekah. Karena kita meyakini, saya yakinnya di bulan Ramadan itu ada keberkahan. Di awal saja kita dapat rahmat, ya. Kemudian pengampunan, kemudian itu minan. Jadi kita itu ingin di Ramadan itu kan sebenarnya madrasah untuk spiritualitas, pendidikan untuk spiritualitas kita. Nah, ini harus didukung, makanya kan alat dukungnya itu adalah diantaranya membatasi makan, waktu makan, agar nanti kita itu ketika lapar kemudian berdoa, ngaji gitu, luar biasa indah. Itulah kenikmatan di bulan Ramadan. Nah,
Tapi ada juga yang orang terbebani dengan bulan Ramadan. Ya, apa itu? Dia terbebani itu harus bangun, dan harus tarawih 28 rakaat, yang 20 rakaat, belum lagi ada lagi Salat sholat witir. lain. Jadi merasa terpaksa ya. Ya ada orang yang terpaksa kalau tidak didasari dari keimanan. Makanya kan yang dipanggil itu adalah orang-orang beriman. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Ya. syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada halte yang akan kita capai. Ada halte-halte yang harus kita tempuh, mendapatkan rahmat, maghfirah, itu minan nar, baru sampai kepada meningkatkan kualitas ketakwaan. Dan ini juga Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan terkait kita kan sebagai mahasiswa tentunya punya hari libur, dan biasanya kita sebagai mahasiswa itu seringkali kalau libur kita malas untuk bergerak. Pada akhirnya kita itu tidur seharian, tidak ngapa-ngapain sepanjang bulan puasa. Nah, menurut Anda sendiri Pak Ustadz nih, apakah tidur itu sebenarnya menjadi ibadah kalau sepanjang hari kita hanya tidur? Atau justru itu mempengaruhi kualitas puasa kita? Oke, mahasiswa itu artinya orang yang dalam proses belajar. Iya. Gitu ya. Nah, karena mahasiswa adalah orang yang belajar, maka ya apa yang harus dilakukan? Misalnya kan punya menganggap bahwa hari Ahad itu hari libur. Ya, betul. Jadi kemudian tidur itu menggunakan untuk tidur malas-malasan, mager. Itu digunakan untuk bermalas-malasan, lalu kemudian tertidur. Nah, ingat ibadah puasa itu tidurnya orang puasa itu pun tidurnya pun itu ibadah. Tapi jangan kemudian menjadikan alasan itu untuk Bermalas-malasan. Ya. Jadi begitu mulianya orang berpuasa, tidur sekalipun ibadah. Ya. Tapi kan masa ibadah puasa diisi dengan Tidur terus. tapi memang karena kita itu puasa kalkulasinya menahan lapar, jadi yang kita ingat makan, dan makanannya itu sudah ada di depan mata gitu. Baru jam 3 udah pesan ini, jam 4 pesan itu lagi. Jadi begitu waktu buka justru harus langsung menyantap semuanya. Padahal kan itu latihan untuk bagaimana kita mengolah fisik ini, menahan lapar, untuk menumbuhkan sensitivitas kita, rasa sosial, solidaritas kita ke orang-orang yang mau makan, gak ada yang bisa dimakan. Nah, kalau kita ini makanan sudah tersedia semua, ini sudah ada ini kolaknya, ini ada makannya, ini ada kuenya, Ada es buahnya ya Kak Rizky. Udah, itu. Jadi kalau kita itu kan kelas awal itu tadi kan orang yang masih belajar, masih berpikir bagaimana anak itu puasa setengah hari, dijanjikan malah uang, dikasih jajan, ditambah uang jajannya supaya termotivasi dia menahan sampai tiba waktu buka. Tapi itu kan pembelajaran. Nah, tapi kita sekarang sudah tiba dalam posisi harus benar-benar merasakan puasa itu. Jadi hikmah dari puasa, kita benar-benar sudah merasakan. Tidak semata-mata orang yang selalu belajar terus, ya selalu menunggu waktu makan. Tapi belajarlah misalnya dari Nabi. Nabi itu ketika berbuka puasa, apa yang dilakukan? Apa yang dikonsumsi? Ya kurma 3 biji, minum air zam-zam. Dan sebenarnya itu kan sudah cukup. Sudah ada kurma, gizinya sudah terpenuhi, lalu kemudian minum air zam-zam. Nah, kalaupun misalnya kurma kan sekarang banyak, kalau kita mengikuti Nabi, nah, kita makan kurma, lalu kemudian mungkin tambah lagi dikit gitu. Tapi jangan kemudian kita sesak napas setelah buka puasa. Artinya terlalu banyak yang dimakan. Berlebihan ya buka mau pergi puasanya. tarawih itu udah mager lagi gitu. Dan ada yang terpenting lagi ya, bahwa bulan Ramadan ini kadang-kadang ada juga orang menjadikan bulan untuk bisnis. Ya, benar-benar. Jadi saya sudah pesan tempat jualan itu ya. Ada tempat jualan ini, udah tempat jualan ini, saya sudah los apalah namanya gitu, saya simpan ini, kemudian masukkan barang
Jadi di bulan Ramadan sibuk Iya, untuk sibuk. masukkan barang, laku lagi, di ini lagi, online lagi, sampai tidak ada baca Qurannya, puasanya sudah makruh, ya makruh karena tidak fokus lagi ibadah. Jadi sekarang kan puasa itu menyiksa dia, Ya betul sekali. karena fisik tetap sama kerjanya sementara itu. Ya. belajar. Tabe Pak Ustadz. Mungkin Rizky kita break dulu Ya, ya. karena teman-teman juga masih ada ya. Mau break dulu sebentar. Ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. Manusia dalam membuka jalan kesadaran harus ditopang pada prinsip-prinsip kediriannya. Manusia terutama kesadarannya telah dibajak oleh hal semu dan kian kehilangan entitas dirinya. Percaya pada apa yang menjadi citra cerminan diri. Kita hanya perlu membahas manusia dalam bangunan fakta, bukan sekedar surga dan neraka. Menggerogoti dan menyiksa jiwa memang sementara, entah siapa yang siap menanggungnya. Ya, kembali lagi di Ngobras, obrolan berkualitas, Ramadan totalitas, semua tuntas. Nah, Nunut, tadi pembahasan kita sudah sampai mana? Sampai di kalau tidur Oh, pada iya, saat betul. puasa itu Jadi- sebenarnya pahala atau apa? Ya, jadi kesimpulannya tadi itu jangan menjadikan kuliah sebagai alasan Ya. bahwa kita Betul. capek sehingga Oh, kita iya. magar-magaran gitu ya, Pak ya. Ya. Ya, kemudian mungkin teman-teman dari kru atau dari UKMS ada yang ingin bertanya? Oh ya, ini sudah ada yang bertanya. Baik, nama saya Nurul Atisa. Ini Musna, saya mau bertanya. Saya kan salah satu mahasiswa yang jauh dari keluarga, orang tua. Ini tahun pertama saya puasa dan berjauhan. Bagaimana cara kita untuk mendistraksi ini agar tetap semangat dan menjalankan ibadah puasa dengan asyik walaupun jauh dari orang tua? Wah, terima kasih pertanyaannya ya. Nah, Ini siapa dari mana? Dari Sinjai, Pak. Oh, jauh. Oke. jauh sekali. Oke, jauh sekali. Langsung ya. Jadi terima kasih. Tadi wajahnya itu kayak menangis. Ya, sedih sekali Pak, sedih sekali. Ya, apalagi pertama kali pisah orang tua untuk suasana Ramadan. Iya. Karena Ramadan itu kan suasana juga ya. Iya. Sahur bersama, Berbuka dibangunin. bersama. Waduh, mana itu suara mama Iya. kan? Selalu bangun, mama Pasti bangun. terasa rindu ya. Nah, itu kan yang suasana yang sangat terkenang. Sekarang nggak ada yang bangunin lagi gitu kan, nggak ada lagi suara mama. Sebenarnya sekarang Anda beruntung hidup di era yang luar biasa seperti sekarang, komunikasi luar biasa dahsyat. Anda itu bisa video call kan, bisa Ya, video call video gitu call. sama mama. Jadi pakai alarm supaya bangun. Kemudian ketika bangun kita merindukan mama gitu kan, ya Iya. gampang video call. Iya. Setelah sahur, setelah salat subuh, menjelang tadarus, video call dulu mama. Atau mamanya kan bisa juga video call sebelum masa-masa bangun sahur Iya, gitu. iya. Bangun saya mau lihat anakku, Dong. gadisku ini. Gimana tuh pas, aduh, ya nangis dia. Nangis Pak. Kita tersenyum, dia nangis karena dia merasakan, iya benar. Merasakan Ternyata kerinduan. sekarang mamaku mana, mamaku Iya Pak, suaranya. suasana gitu. sangat berbeda ya. Padahal dulu kan mungkin sebel juga ya, mama sih udah sebentar lagi, dikit lagi mama. Sekarang suara itu mana gitu. Nah, sekarang kan Anda bisa video call, membantu. Tapi karena ini ibadah memang harus punya plan. Jadi planningnya itu adalah Anda harus cepat tidur, pakai alarm, lalu kemudian sahur, video call dengan keluarga, lalu kemudian ya kita sudah dewasa. Anda sudah gadis yang dewasa itu sudah bisa mandiri. Itu kan juga bagian dari pelajaran penting. Dan bisa juga kita bikin suasana gitu.
Iya. Suasana saya nggak mau sahur sendiri gitu. Ya, ibaratnya kita menciptakan suasana Oke, ya Ustaz. sahur ini di rumah siapa, di kosnya siapa Jadi gitu. kumpul dengan teman-teman gitu ya. Kita patungan beli mie 1 kardus gitu kan. Beli telur, aduk gitu rame-rame. Jadi tips nih untuk anak kos. Iya bisa juga kan patungan gitu. Nah, video call dengan orang tua masing-masing keren itu. Tetapi itu suasana. Tapi kan substansi ibadahnya tetap yang terpenting. Justru kadang loh kalau kita jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, itu terasa. Ini nangis juga nih. Soalnya saya juga dari Samarinda ya Pak. Ya. Oh gitu, Samarinda. Jauh Aduh. juga ya. Oh nyebrang laut malah Samarinda. Balik Papan, kemudian Sepinggang ya, Sepinggang, baru kita naik. Bisa juga ada pesawat sekarang langsung. Tapi belum di kota kan, mungkin jalan lagi kita di kampung. Samarinda seberang apa gitu. Tapi sama aja mau Sinjai mau Samarinda itu kan bisa video call. Dan Anda punya waktu di sini ya 4 tahun untuk belajar mandiri. Nah, itu. Jadi juga silaturahim dengan keluarga, doa, saling mendoakan itu penting. Jangan lupa minta doa dari orang tua supaya kita bagaimana di dalam lebih istiqamah ya, lebih istiqamah beribadah gitu. Jangan karena nggak ada orang tua bebas ya. Atau karena nggak ada orang tua sedih sekali, enggak. Ini adalah proses pembelajaran Anda menjadi diri sendiri, menjadi lebih dewasa gitu. Iya betul sekali. Jadi justru ini bagian dari Ramadan. Ramadan di Ramadan pertama aku tanpa Ibu. bukan kumpul tanpa dengan ya. keluarga. Ya tidak bersama-sama. Tidak ya. bersama-sama. Tetapi itu tadi bisa kita justru merasakan kehadiran sesuatu itu ketika sudah tidak bersama. Iya. Dan pasti pengen nyelesain kuliahnya lalu kemudian coba-coba pulang kampung. Coba minta libur Pak kalau bisa kuliahnya online aja gitu. Banyak tuh mahasiswa ya gitu. Iya. Dan itu kalau menjelang Lebaran kan hilang mahasiswa mana. Padahal dekan belum bikin Surat. bikin pengumuman Hmm. libur, nggak ada libur sendiri gitu hilang. Nah, lama lagi datangnya sudah Lebaran. Kita maklum karena kita di Indonesia ini punya tradisi, Iya. punya tradisi mudik. Coba cari di kampung lain, apa di negara lain. Iya. Ada nggak tradisi pulang kampung? Kita itu di Indonesia sudah menjadi tradisi itu pulang kampung. Oke. Ya, jadi begitu luar biasa ya jawabannya. Dan mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir mungkin Iya. ya, Oke. Ustaz, ya, untuk menutup acara kita. Mengenai bagaimana sih supaya kita ini bisa konsisten tetap menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Ya. Yang pertama dan utama itu adalah memang nawaitu. Innama lama Niat, lebih ya. niat. Jadi Niat. kalau memang niat itu sesuatu yang pertama menjadi modal awal kita. Kemudian dari niat itu menjaga keistiqomahan kita konsisten gitu beribadah karena niatnya. Kalau niat tidak penuh setengah hati mempengaruhi juga. Jadi itu juga sugesti itu juga sangat dipengaruhi oleh niat. Nah, jadi kalau kita sudah nawaitunya niatnya baik untuk ibadah itu. Dan ingat ya soal ibadah tadi, sebenarnya seluruh aktivitas kita itu adalah ibadah. Iya benar sekali. Anda sekarang ini apa coba? Ibadah. Ibadah. Dakwah kita ini. Dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Meskipun dengan canda tawa gitu, tapi kita ini syiar kan? Syiar. Berdakwah gitu. Jadi kita ini sedang melakukan kebaikan-kebaikan. Tinggal bagaimana kemudian kita konsisten, Iya, konsisten. istiqamah. Nah, setelah memperbaiki niat, kemudian kita harus punya planning. Saya harus rajin ke masjid, kemudian saya harus tadarus, saya harus baca-baca hadis. Jadi meluangkan waktu kuliah, oke. Kemudian kuliah kerjakan tugas, jangan dipending-pending atau ditunda-tunda. Nah, setelah itu kita memaksimalkan ibadah, kuliah, ingat orang tua. Waduh luar biasa dahsyat itu. Supaya seluruh aktivitas kita itu bernilai ibadah. Tidur sekalipun tadi kan Ibadah juga ya, Pak. gitu. Tapi jangan mau memperbanyak ibadah tidur. Ya Sampai tuh lupa cuman sholat daripada ya. bikin dosa ya tidur lebih aman Iya, gitu benar-benar. kan gitu. Oke.
Ya, jadi sebagai penutup ya mungkin bisa disimpulkan. Iya, dapat kita simpulkan bahwa semua kegiatan kita, tips-tips tadi yang telah disampaikan kepada Bapak itu harus diawali dengan niat. Seperti yang tadi kita simpulkan, innamal a'malu binniyat. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami Oke, Ramadan ala mahasiswa Iya. gitu. Jadi saya kira di bulan Ramadan ini bulan penuh berkah, kesempatan untuk kita berbuat Iya. kebaikan sebanyak-banyaknya, terutama ibadah kepada Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Iya. Kurangi bergosip. Iya, Kalau bisa Pak. tinggalkan gosip. Apalagi Nuno ya. Iya. Kau Sama juga aja, lah. laki-laki juga bergosip, perempuan sama aja. Sehingga bulan Ramadan ini bulan di mana kita bisa menahan itu supaya kita bisa melakukan kebaikan. Saya kira cukup ya. Terima Ya, kasih. terima kasih ya Pak Iya, sudah makasih. menjawab Sudah hadir, ya. keresahan dari mahasiswa dan Oke. juga masyarakat. Nah, sebagai penutup mungkinnya kita ucapkan terima kasih Oke, kepada terima kasih. Bapak Ustadz sudah hadir di sini memberikan pencerahan kepada kita. Nah, mungkin sebagai penutup saya ingin mengajak teman-teman semua sobat Syiar untuk jangan lupa follow seluruh sosial media Syiar Alauddin TV, mulai dari Instagram, TikTok, dan juga YouTube channelnya. Jangan lupa di-subscribe dan pantengin terus supaya bisa tetap menonton program Ngobras setiap Senin dan Kamis. Nah, benar sekali. Jangan lupa tetap saksikan Ngobras setiap Senin dan Kamis pukul 17.30 hanya di channel YouTube Syiar Alauddin TV. Iya. Jadi terima kasih Pak ya Oke, sekali terima kasih. lagi. Ya, Pak. Maaf Semoga bila ada kesalahannya. Pak. puasanya tetap lancar Amin, dan amin, amin. diberikan kemudahan setiap aktivitas di setiap harinya. Iya. Iya. Jadi Ngobras, Obrolan berkualitas, Ramadan totalitas, semua tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Firdaus Muhammad MA, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mengajak kepada kita semua untuk menyambut bulan Ramadan, mengisi dengan amalia, sehingga kita mendapatkan predikat sebagai mutakin. Semoga kita kelak menunaikannya dengan mendapat predikat fitri, menjadi orang yang suci bersih, insya Allah. Selamat menunaikan amalia Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban yang Ramadan. Saya selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah untuk Kota Makassar dan sekitarnya. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah untuk umat Islam wilayah Makassar dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwanti Said, Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat melaksanakan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan kesehatan yang prima dan senantiasa diberikan kesempatan di dalam melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya analisis kepegawaian muda Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amalan kita di bulan penuh berkah ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga di bulan yang penuh berkah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya selaku Ketua Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga kita senantiasa mendapatkan iman dan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Dr. Siti Rahmatia, SAG MSOSI. Saya Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Dr. Mansur Suma MPD. Saya dosen Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Dr. Andri Sundaryo MD. Saya staf Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Sofian Basir Esol. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami keluarga besar Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Di bulan penuh berkah ini, kita senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Jurusan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, di mana bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah dan memberikan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Haruna, Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Di bulan yang penuh berkah ini, semoga kita semua dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Tiada kebahagiaan tanpa rasa syukur, tiada rasa syukur tanpa sabar, dan tiada sabar tanpa maaf. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.